Saya senang di sini pada pelantikan kali ini dibuat tagline hikmah memperkokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah Profesor Gadefri ini juga telah membangun pemikiran filosofis tentang tagline ini. Tapi saya kira ini perlu dijelaskan. Pertama, apa itu sebetulnya hikmah? Hikmah itu adalah jasa yang diberikan tanpa mengharapkan imbal balik, itu hikmah. Jadi apapun yang kita lakukan, jasa yang kita berikan kepada sesama tanpa meminta, apalagi meminta, mengharapkan imbal balik, itulah hikmah. Nah, mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya kira kita memerlukan penjelasan yang lebih dalam. Selama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih banyak dipahami sebagai formula-formula ilmu kalam tentang argumentasi-argumentasi akidah dan sebagainya. Tapi ada sisi yang sangat penting juga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang perlu kita pahami, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lahir, dibangun sebagai wahana untuk mempersatukan semua di lingkungan umat Islam ini. Kita tahu bahwa dulu ada Jabariyah, Qadariyah, ada Mujassimah, ada Karomiyah, ada begitu banyak kelompok-kelompok di lingkungan umat Islam. Dan kemudian imam kita, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membangun wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk mempersatukan semuanya. Dan memang itulah yang terjadi, sehingga lahir peradaban-peradaban besar di atas fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak hanya terkait dengan wawasan tentang kalam, tentang argumentasi-argumentasi akidah, tidak hanya terkait dengan mazhab-mazhab fikih, kita perlu memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai semangat bersatu bersama dengan semua kelompok masyarakat yang ada. Relevan dengan ini, saya ingin sampaikan di sini satu ajaran yang saya terima dari guru saya, Allahyarham Kiai Maimun Zubair. Beliau menekankan dan menyuruhkan agar Nahdlatul Ulama ini bekerja sekuat-kuatnya untuk ikut membangun kemakmuran, kemaslahatan, kesejahteraan Indonesia dengan cara menyediakan dirinya untuk khidmah pada semua tanpa kecuali. Dalam bahasa beliau, Indonesia ini bisa makmur segera apabila Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh menjadi nasional. Artinya Nahdlatul Ulama menyediakan khidmahnya untuk seluruh segenap warga bangsa ini tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan latar belakang apapun. Pada saat itulah Nahdlatul Ulama ini bisa hadir sebagai kekuatan yang sungguh-sungguh menopang perjuangan bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya ingin titipkan pesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Barat yang sudah dilantik ini, ya. Anda semua telah dilantik dengan baiat yang berat sekali. Baiat atas sam'an wa ta'atan, ala sam'i wa ta'ah bil jihad
Ini saya minta untuk jangan sampai sedetik pun lupa, hilang dari pikiran dan hati Anda semua, bahwa Anda semua telah berbaiat untuk berjihad bil jihadi ala tariqati nahdlatul ulama, biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Ini baiat yang tidak main-main. Karena dengan baiat ini maka Anda semua telah menerima amanat bukan hanya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan hanya dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan segenap warganya, tetapi juga amanat dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa tadi Qori di awal acara ini membacakan ayat yang mengancam Anda semua. Belum di baiat tadi sudah diancam tadi. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, sudah diancam. Jangan sampai mengkhianati Allah dan Rasulnya, jangan sampai mengkhianati amanat yang kalian terima dengan sengaja. Ini luar biasa ya. Nah, karena itu saya minta kepada jajaran pengurus Bela Nahdlatul Ulama Sumatera Barat dan tentu saja beserta jajaran pengurus cabang seluruh Sumatera Barat ini untuk sungguh-sungguh memegang teguh baiat khidmahnya, dan khidmah itu kita sediakan, kita persembahkan untuk segenap warga bangsa, untuk segenap warga Sumatera Barat ini tanpa kecuali. Mari kita jadikan khidmah ini sebagai poros utama keberadaan Nahdlatul Ulama. Mari kita jadikan fokus dari semua yang kita kerjakan ini adalah khidmah, yang berarti sekali lagi jasa yang kita berikan tanpa mengharap apalagi meminta imbal balik. Itulah khidmah. Yang lain-lain tambahan saja. Kalau ada yang mau bikin rumah sakit misalnya, tambahan saja. Kenapa? Karena rumah sakit itu kan harus bayar. Jadi rumah sakit itu bukan khidmah, bisnis itu. Karena yang datang harus bayar. Pendidikan perguruan tinggi mungkin juga sebetulnya ya hanya setengah khidmah lah. Karena muridnya masih harus bayar, mahasiswanya masih harus bayar. Khidmah adalah jasa layanan yang dipersembahkan cuma-cuma, itulah khidmah. Mari kita jadikan ini sebagai tulang punggung keberadaan Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat ini, sehingga kader-kader dan warga akan berorbit di sekitar Nahdlatul Ulama ini karena semangat khidmah, semangat untuk memberikan layanan, untuk berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini sudah mentok sekali karena ancaman-ancaman sudah disampaikan sejak awal ya. Dan saya kira harapan-harapan sudah ada dalam benak dan hati kita semua. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keberadaan kita dan semua yang kita kerjakan dalam rangka Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh tersambung dalam rantai barokah yang telah ditancapkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah. Amin